Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama untuk kita boleh kembali merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan ibadah pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita memohon pimpinan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memimpin dan menyertai kita. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap waktu, kesempatan yang boleh Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami. Sehingga pagi yang luar biasa ini Tuhan, atas penyertaan-Mu, kami boleh ada, kami boleh mempersiapkan diri kami boleh membawa setiap bakti kami, pujian penyembahan kami, dan sebentar kami mau merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang boleh kami terima, setiap firman yang boleh kami dengar, ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi benteng dalam kehidupan kami, untuk menghalau serangan-serangan si iblis, sehingga kami boleh senantiasa terus berjalan dalam tahap ketetapan Tuhan. Kami serahkan setiap kami, setiap umat-Mu yang boleh mempersiapkan diri dalam ibadah pagi hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah-rumah, karena situasi yang tidak memungkinkan untuk kami boleh hadir di gereja, atau mungkin karena kami sedang sakit dan yang lain sebagainya. Kami percaya Engkau Allah yang boleh senantiasa ada, Engkau Tuhan yang boleh memimpin setiap kami, sehingga pagi hari ini pun dimanapun kami berada, kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan, kami siap menyambut berkat-Mu, hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah. Mari kita akan persiapkan diri kita. Bagian firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang pertama. Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Perhatikan sekali lagi ayat yang pertama saja. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Berbahagialah bagi kita sekalian yang boleh membaca, merenungkan, mendengar setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh termaterai dalam hati kita, menjadi berkat, menjadi dasar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dari bagian firman Tuhan pagi hari ini, khususnya di ayat yang pertama, bagian firman Tuhan di sana tadi dikatakan ketika Daud berkata sama Tuhan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Bapak Saudara, di bagian ujung dari ayat yang pertama ini merupakan kalimat penegasan bagaimana Daud percaya sungguh-sungguh kepada Tuhannya. Makanya dikatakan kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah, ini menjadi pembelajaran firman kita pagi hari ini. Saya beri judul bagian firman Tuhan pagi hari ini, percaya tanpa keraguan. Ini yang harus dipatri dalam kehidupan kita setiap orang percaya, bahwa kita harus memiliki rasa percaya tanpa keraguan sedikit pun kepada Tuhan, sehingga kita boleh benar-benar layak untuk dipanggil sebagai orang-orang percaya. Jangan sampai kita menganggap diri kita sebagai orang yang percaya, kita bangga dengan sebutan diri kita disebut sebagai orang yang percaya, tetapi ternyata rasa percaya kita ini masih dibumbui dengan yang namanya keraguan. Nah, artinya ketika kita mengaku diri hidup oleh percaya tetapi masih dibumbui oleh rasa keraguan dalam diri, kita tidak bisa dikatakan kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Saya rindu untuk kita boleh belajar dari kehidupan seorang Daud. Kehidupan seorang Daud tidak mudah. Bukan berarti ketika dia dipilih oleh Allah melalui perantara seorang nabi, berarti dia bebas begitu saja. Tidak. Ada tantangan yang harus dialami, ada masalah yang harus dilalui.
Tapi itu tidak membuat Daud berkecil hati, tidak membuat Daud jauh daripada Tuhan. Dia memiliki iman percaya yang tanpa ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur ini merupakan Mazmur pembelaan. Saya bisa katakan ini sebagai Mazmur pembelaan yang digubah oleh seorang Daud. Seorang yang dikatakan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Siapa yang bisa menyangkal bahwa kehidupan Daud ini berkenan kepada Tuhan? Bisa dibuktikan dari perjalanan hidup seorang Daud sejak dia masih menjadi penggembala domba, bahkan bukan dombanya sendiri, sampai dia dipanggil menjadi pelayan di istana, dikejar-kejar Saul. Nah, mau dibunuh Saul, tapi itu tidak membuat imannya ciut, tidak membuat dia lari daripada Tuhan. Makanya Daud dikatakan seorang yang dikatakan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan tanpa sedikit pun keraguan-raguan dalam dirinya. Dia percaya kemanapun Tuhan membawa dirinya, Daud mengikutinya. Bapak Ibu Saudara, makanya banyak orang menggunakan Daud ini sebagai contoh yang baik ketika kita berbicara tentang sebuah rasa percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan Daud, mungkin kedengarannya sepertinya mudah kehidupannya Daud. Dia seorang gembala yang kemudian dipanggil, dinubuatkan menjadi raja atas Israel. Mungkin kedengarannya gampang, kedengarannya mudah, kedengarannya enak. Oh, jadi raja, calon raja. Tapi apa kenyataannya? Ternyata tidak semudah apa yang didengar, tidak semudah apa yang difikirkan. Kalau kita memperhatikan perjalanan kehidupan seorang Daud, perjalanan Daud bersama Tuhan itu bagikan, kalau saya gambarkan, seorang yang sedang mengendarai roller coaster, saudara. Tapi saudara tahu roller coaster kalau ke wahana-wahana permainan. Kalau di sini tidak ada Trans Studio ya, jadi di Bandung sana ada Trans Studio, di beberapa kota-kota besar ada mini Trans Studio, biasanya ada di mall-mall. Ada roller coaster, seperti kayak kereta, tetapi kereta luncur, tapi dengan jalur yang berkelok-kelok naik turun. Saya bisa gambarkan kehidupan Daud itu seperti mengendarai roller coaster yang tidak tahu seperti apa medannya nanti ke depan. Apakah belok ke kanan, belok ke kiri, ke atas, ke bawah. Sudah roller coaster ini ajang permainan berupa rangkaian kereta kecil yang bergerak di atas rel yang turun naik, saudara. Kehidupan Daud sama seperti ketika dia menaiki, seperti seorang yang menaiki roller coaster, saudara. Berbelok-belok ke kiri, ke kanan dengan kecepatan tinggi. Tidak sedikit orang yang terkejut mengendarainya, saudara. Bahkan takut, trauma, seringkali terjadi. Ini menjadi gambaran kehidupan seorang Daud. Tidak mudah, tidak gampang. Selama bertahun-tahun seperti itulah gambaran perjalanan Daud bersama Tuhan. Rasanya masa penantian menjadi seorang raja sebagaimana yang dijanjikan Tuhan itu tidak kunjung tiba. Tuhan panggil dia melalui perantara Nabi Samuel, tetapi ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan. Nah, saudara, menjadi raja itu memang menjadi raja itu bukanlah kehendak Daud. Bisa dikatakan itu kehendak Tuhan. Tetapi bagi seorang yang suatu ketika didatangi dan diurapi oleh Nabi Samuel sambil membawa pesan Tuhan bahwa ia adalah orang yang telah dipilih Tuhan. Kamu adalah orang yang telah dipilih Tuhan. Minimal apa, saudara? Minimal dalam dirinya akan menumbuhkan sebuah pengharapan. Ada satu harapan dalam dirinya bahwa satu hari kelak ia akan menjadi raja atas bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara ada dalam situasi seorang Daud, tiba-tiba dipilih, dipanggil, oh nanti kamu akan jadi seorang raja. Walaupun itu tidak ada keinginan dalam dirinya, tetapi paling tidak itu akan menimbulkan suatu harapan. Benar tidak, saudara? Itu yang ada dalam diri seorang Daud. Tapi kenyataannya apa? Seolah-olah itu semua bertolak belakang dengan janji yang terjadi. Bahkan yang terjadi apa? Kejaran demi kejaran Saul dan tentaranya yang berusaha untuk membunuh Daud. Saudara, di sini menunjukkan bahwa kehidupan Daud ini tidak gampang. Kemudian pertanyaannya, apa yang menjadi korelasi judul bagian firman Tuhan pagi hari, percaya tanpa keraguan, dengan kehidupan seorang Daud, dengan panggilan seorang Daud? Bapak Saudara, terlepas dari setiap tantangan, setiap apapun yang dialami oleh seorang Daud, pertanyaannya apakah Daud menjadi kecewa kepada Tuhan?
seperti yang sering dialami kebanyakan orang? Apakah dia kecewa? Apakah dia kemudian lari daripada Tuhan? Jawabannya tidak. Justru yang luar biasa di dalam Mazmurnya ini, Daud berani datang kepada Tuhan. Dia mengajukan diri untuk minta diadili di hadapan Tuhan, menyatakan diri di hadapan Tuhan sebagai hakim, bahwa selama ini ia telah mempercayai Tuhan dengan tidak ada ragu. Makanya tadi di ayat yang pertama dikatakan, berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Kalau dalam terjemahan New King James Version-nya, judge me, oh Lord, hakimilah aku ya Tuhan. Dia menyadari bahwa selama ini ia telah mempercayai Tuhan dengan tidak ada keraguan-raguan, tanpa pernah tergelincir. Lalu dilanjutkan dengan beberapa ayat di bawahnya bahwa betapa Daud telah membuktikan bahwa dirinya bersih tanpa noda dan luka di hadapan Tuhan. Bapak saudara, dalam bagian firman pagi hari ini, Daud minta diselidiki hatinya. Ayat yang kedua dikatakan apa? Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Daud tampak seperti sedang membela dirinya. Mungkin kalau dilihat banyak orang, kalau kita membaca bagian firman ini, seolah-olah Daud tampak seperti sedang membela dirinya, sekaligus melakukan introspeksi diri, bahkan meminta Tuhan sendiri yang mengeceknya. Bapak saudara, ketika kita berbicara mengintrospeksi diri, melihat kedalaman diri, orang yang mau mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan ini adalah orang yang sedang membersihkan atau mengkalibrasi hubungan dengan Tuhan. Apa itu mengkalibrasi? Membersihkan. Untuk tujuan apa? Agar dapat sinyal. Kalau Bapak Ibu Saudara punya HP, seringkali ada istilah kalibrasi ya, perlu dikalibrasikan. Supaya apa? Tujuannya supaya dapat nangkap sinyal, supaya sinyalnya kuat, supaya sinyalnya baik. Kalau sinyalnya baik, aksesnya semuanya lancar, mulai dari telepon, SMS, internet, semuanya lancar. Begitu pula dalam kehidupan kita, seharusnya setiap orang yang percaya, kalau diri kita mengaku diri sedang mengintrospeksi diri, ini menjadi gambaran bahwa kita sedang membersihkan diri. Apa yang salah dalam diriku? Apa yang harus dibuang dari dalam diriku? Untuk tujuan apa? Supaya ketika sesuatu yang kotor itu dibersihkan dari dalam diri kita, sehingga kita boleh mengisi dengan hal yang baik, kita mampu menangkap sinyal dengan baik, dapat menangkap maksudnya Tuhan yang sesungguhnya. Karena bagaimana orang bisa berjalan bersama Tuhan? Bagaimana mungkin seseorang bisa berjalan mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati jika dalam hatinya masih ada keraguan-raguan atau noda? Nah, kira-kira bisa enggak? Dua orang saja kalau mau berjalan perlu bersepakat dulu, Bapak Saudara. Perlu bersepakat mau berjalan kemana? Kita tujuannya kemana? Kalau Bapak Ibu Saudara, contoh, kalau Bapak Ibu Saudara naik ojek online, nah, pasti dimintai dulu tujuannya kemana. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak sepakat tujuannya kemana, ya tidak akan jalan. Begitu pula dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita perlu bereskan hati kita. Saya sering sampaikan bahwa kita perlu membereskan diri kita perlu membereskan hati kita. Semata-mata bukan hanya sekedar membuang sampah, enggak, supaya kita dapat menangkap maksudnya Tuhan, sinyalnya Tuhan itu loh. Sama seperti yang saya katakan tadi, bagaimana mungkin orang berjalan bersama Tuhan, bahkan percaya dengan sepenuh hati, kalau hatinya saja masih diisi dengan keraguan-keraguan dan noda dalam dirinya. Makanya perlu dibereskan, makanya perlu dibersihkan. Sama seperti Daud tadi. Bahkan dia datang kepada Tuhan, dia ngomong sendiri sama Tuhan. Bukan dia mengoreksi dirinya sendiri, enggak, tapi dia minta Tuhan yang menyelidiki hatinya. Dia minta Tuhan yang mengoreksi hatinya. Bapak Saudara, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Sebagai Tuhan yang menyelidiki hati setiap umatnya, saya yakin dan percaya bahwa kita semua juga tahu bahwa Tuhan sangat mengetahui, memperhatikan kualitas masing-masing dari hati kita. Mungkin kita bisa menutupi hati kita, perasaan kita, apa yang ada dalam diri kita, tetapi Tuhan memperhatikan, Tuhan tahu kualitas masing-masing dari hati umatnya.
Bapak Ibu Saudara ingat pesan Tuhan pada beberapa pekan terakhir yang saya sampaikan, bahkan yang hari Minggu yang lalu Pak Oco sampaikan, mengingatkan kita untuk apa? Membereskan hati kita, mengisi hati kita dengan karunia yang utama, Pak. Karunia kasih. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Kata mengenal Tuhan itu banyak sekali disampaikan, baik itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Bahkan dalam kitab perjanjian lama berulang-ulang kali kata mengenal Tuhan ini disampaikan. Kata yada yang dipakai ini artinya bukannya sekedar tahu, tapi mengenal lebih dalam, lebih lagi. Saudara, bukan tanpa maksud kalau kita belajar pekan demi pekan dengan tema yang hampir sama. Tujuannya supaya apa? Tema besar gereja kita tahun ini menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus, saudara. Bukan satu hal yang mudah. Untuk ada sampai di titik itu ada banyak hal yang harus dibereskan. Ada banyak hati yang harus dibereskan. Ada banyak kehidupan yang harus dibereskan. Ya. Makanya kita harus punya karunia yang utama. Karunia kasih. Punya banyak talenta, banyak hal yang ada dalam kehidupan kita percuma kalau kita tidak punya yang namanya karunia kasih. Makanya ketika karunia kasih itu ada dalam diri kita, hati kita akan dibersihkan. Kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Karena betapa berbahayanya ketika hati kita itu tidak bersih, saudara. Bapak saudara, ternodanya hati ini akan membuat seorang percaya sulit untuk sungguh-sungguh percaya Tuhan dengan tanpa ragu-ragu. Kalau masih aja sedikit saja rumput-rumput hama-hama yang ada dalam hati kita, ini akan mengganggu rasa percaya kita kepada Tuhan. Sehingga kita sulit untuk sungguh-sungguh percaya Tuhan tanpa ragu. Sedang untuk berjalan bersama Tuhan, kita butuh mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita perlu mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Saudara, gampangnya saya katakan kita itu timnya Tuhan. Kita itu bagian dari timnya Tuhan, Bapak Saudara. Kita butuh hati yang saling mempercayai. Kalau Bapak Ibu Saudara nonton sepak bola atau olahraga tim yang lain, tidak hanya mementingkan skill, Bapak Saudara. Skill pribadi itu bagus untuk menolong tim. Tapi lebih daripada itu yang penting, yang utama adalah kerja sama tim. Teamwork, Bapak Saudara. Bukan hanya dalam olahraga, bahkan dalam kehidupan kita pun, pekerjaan kita, kehidupan pelayanan di gereja. Makanya kenapa di gereja ada yang namanya organisasi gereja. Supaya kita mampu saling melengkapi. Gereja ini tidak bisa bertumbuh, gereja ini tidak bisa berjalan sendiri hanya karena satu orang. Tidak bisa. Butuh yang namanya teamwork. Kerja tim. Makanya ada organisasi di sana, saling menumbuhkan, saling melengkapi di sana. Perlu berjalan bersama-sama, butuh hati yang saling mempercayai. Nah, begitupun dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan dengan Tuhan ketika diri kita saja tidak percaya dengan Tuhan? Bapak Saudara, Tuhan sedang membawa kita untuk menggenapi rencananya. Makanya kita perlu mengenal Tuhan lebih lagi. Kita perlu memahami maksudnya Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sedang membawa kita untuk menggenapi rencananya. Ketika hati kita ragu, maka gagallah sebuah misi untuk tiba di tempat tujuan. Bapak Saudara, kehidupan kita setiap orang yang percaya ini, kalau saya gambarkan, kita ini lahir bukannya sekedar lahir begitu saja, enggak. Kita membawa misi yang daripada Tuhan. Misi kerajaan Allah. Makanya untuk membawa misi kerajaan Allah itu dibutuhkan bahan bakarnya. Bensinnya apa? Bahan bakarnya apa? Kalau kendaraan tanpa bahan bakar tidak bisa berjalan. Kehidupan kita setiap orang percaya, kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan pun tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa menunaikan misi kita tanpa ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya apa? Rasa percaya, haus dan lapar akan Tuhan. Itu yang menjadi bahan bakar kehidupan kita. Tanpa itu akan muncul keraguan-raguan dalam hati kita. Ketika hati kita ragu, maka gagallah sebuah misi untuk tiba di tempat tujuan. Kita tidak akan bisa sampai di tempat tujuan. Nah, Bapak Saudara, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Percaya tanpa keraguan, itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar percaya di mulut kita saja, aku percaya, enggak. Tapi benar-benar keluar dari dalam hati kita dan diwujud nyatakan dalam tindakan kita. Nah, untuk itu ada beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan pagi hari ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi, supaya kita menjadi orang-orang percaya dengan tanpa ragu lagi. Sehingga kita percaya tanpa keraguan-raguan.
di dalam Tuhan. Apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Yang pertama, perhatikan Mazmur 26 ayat yang pertama. Mazmur 26 ayat yang pertama dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Bapak Saudara, sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini merupakan Mazmur yang digubah oleh Daud, seorang yang dikatakan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia yang tidak ragu-ragu lagi sama Tuhan. Bahkan dia yang datang kepada Tuhan, minta Tuhan menyelidiki dirinya, minta Tuhan melihat kedalaman hatinya, mengoreksi dirinya. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Tidak mungkin seseorang berani datang kepada Tuhan tanpa rasa percaya diri dalam dirinya, tanpa memiliki rasa percaya kepada Tuhan. Nah, minggu yang lalu sudah dicoba dianalogikan oleh Pak Suhojo, bahwa ketika kita mengenal Tuhan, tentunya bukan hanya sekedar tahu, tapi kita harus mengenal. Dicontohkan minggu yang lalu, kalau memiliki usaha, berinvestasi, kira-kira mau tidak kita berinvestasi kepada orang yang belum kita kenal, Pak Saudara? Pasti akan ragu-ragu, benar. Tapi kalau kita sudah mengenal orang itu dengan baik, yakin dan percaya, tidak butuh waktu lama kita akan berinvestasi, benar kan? Begitu pula dalam kehidupan kita. Belajar dari kehidupan seorang Daud. Kenapa Daud bisa begitu percaya kepada Tuhan, bahkan menyerahkan dirinya kepada Tuhan, supaya Tuhan menyelidiki hatinya, Tuhan menyelidiki kehidupannya? Apakah dia tidak takut kalau Tuhan menemukan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang salah dalam dirinya? Bapak Saudara, tentunya bukan tanpa satu alasan Daud datang kepada Tuhan. Kenapa Daud datang kepada Tuhan dengan seperti itu? Karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, itu yang harus kita pahami pertama. Mempercayai Tuhan dimulai dari belajar mengenal Dia. Bapak Saudara, kita perlu mengenal Tuhan lebih lagi. Beberapa pekan terakhir, beberapa minggu terakhir ini terus saya push dalam kehidupan kerohanian kita. Supaya apa? Ini yang penting dalam hidup kita. Bahan bakarnya tadi loh. Tanpa kita memiliki rasa percaya, tanpa kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita tidak akan bisa bergerak, kita tidak akan bisa melangkah. Makanya yang harus terus push dalam kehidupan kita, kerohanian kita. Mempercayai Tuhan dimulai dari belajar mengenalnya. Bagaimana belajar mengenalnya? Belajar berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa orang yang akan Bapak Ibu Saudara biarkan mengemudikan kendaraan yang akan membawa Bapak Ibu Saudara ke sebuah tempat dan Bapak Ibu Saudara bisa tidur nyenyak tanpa rasa khawatir dan tiba di tujuan? Apakah kita bisa menyerahkan itu ke sembarang orang? Serahkan kuncinya, "Nyo Pak, minta tolong sopiri kendaraanku," terus kita bisa tidur? Ya. Bapak Saudara, saya yakin dan percaya 90% orang, kalau Bapak Ibu Saudara belum tahu, belum mengenal dekat, belum tahu gayanya seperti apa, gaya menyetirnya seperti apa, pasti akan ragu-ragu untuk tidur, Bapak Saudara. Begitu pula dalam kehidupan kita. Tentunya ketika ditanya hal yang demikian, tentu orang yang telah kita kenal, benar enggak? Enggak mungkin kita baru mengenal terus kita percayakan, enggak. Tentunya orang yang kita kenal, yang bisa kita percaya, yang kita sudah tahu cara mereka seperti apa, gayanya seperti apa, baru kita merasa tenang, Saudara. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita bisa percaya kepada mereka? Kenapa kok kita percaya kepada mereka? Jawabannya karena kita tahu siapa mereka, karena kita mengenal mereka, atau mungkin pula karena kita memiliki relasi pribadi dengan mereka, kita sudah kenal dekat, koncoplek. Seperti itu. Nah, Bapak Saudara, dua hal inilah yang memberikan kita keyakinan bahwa mereka peduli terhadap kita dan tidak akan membiarkan kita celaka. Begitu pula dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Butuh yang namanya relasi. Relasi inilah yang menjadi dasar kepercayaan kita kepada mereka. Relasi itu dibangun atas dasar rasa percaya. Makanya tadi bahan bakarnya percaya itu loh. Begitu pula dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau membangun relasi bersama dengan Tuhan, dibutuhkan bahan bakarnya, rasa percaya. Dan rasa percaya itu tidak akan ada kalau kita tidak mau mengenal Tuhan dalam hidup kita. Begitu pula dalam kehidupan kita, bahan bakarnya tadi loh.
rasa percaya. Kalau kita naik mobil, kita perlu bahan bakar, benar enggak? Kalau kita perlu bahan bakar, kita perlu datang membawa kendaraan kita ke tempat pengisian bahan bakar, ke SPBU, saudara. Begitu pula dalam hidup kita. Kalau kita mau menjalin relasi dengan Tuhan, dibutuhkan bahan bakarnya, yaitu rasa percaya. Untuk kita memiliki rasa percaya, kita perlu datang mengenal Tuhan. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Sehingga relasi itu boleh terbangun, relasi itu boleh terjaga, dan rasa percaya itu ada. Nah, relasi inilah yang menjadi dasar kepercayaan kita. Bapak saudara, apakah yang biasanya menghalangi seorang percaya untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Kira-kira apa yang biasanya menghalangi kita, setiap orang percaya sepenuhnya percaya kepada Tuhan? Saudara, kira-kira apa biasanya? Saudara, satu kebenaran yang sulit untuk kita pahami adalah karena apa? Tuhan mengizinkan bukan hanya hal-hal yang baik ada dalam kehidupan kita, tapi juga hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Ini loh yang seringkali membuat orang, kok seperti ini toh Tuhan? Nah, bukan Tuhan yang salah, tapi pola pikir kita yang salah. Kita maunya yang enak-enak, kita maunya yang baik-baik saja, tapi tidak mau yang buruk. Padahal Tuhan tidak pernah berjanji bahwa Tuhan mau tak kasih yang enak-enak saja, enggak. Pujian tuh ada satu pujian katakan demikian tuh. Tuhan tak pernah janji langit kan selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Janjinya Tuhan itu selalu menyertai kita. Janjinya Tuhan itu selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan tidak pernah berjanji hidupmu enak, hidupmu nyaman, hidupmu ini itu sesuai dengan yang ada itu kehendak diri kita, kemauan diri kita secara pribadi. Nah ini loh, satu kebenaran yang seringkali sulit dipahami, seringkali sulit diterima. Makanya dibutuhkan menjadi pribadi yang benar. Jadilah pelaku-pelaku firman yang benar, bukan hanya sekedar datang, duduk diam, mendengarkan firman, tapi tidak memasukkan firman itu dalam hati, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita perlu menjadi pendengar yang baik, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Sehingga kita boleh mampu menerima, bukan hanya yang baik, tapi juga yang tidak baik sekalipun ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan lebih jauh, maka kita akan mampu melihat bahwa seperti ini loh, sesungguhnya cara Tuhan bekerja. Kita tidak akan bingung lagi, kita tidak akan gumun lagi. Kita akan tahu Dia tetap akan menyertai kita meskipun di saat-saat terburuk sekalipun. Janjinya Tuhan itu menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Berapa kali kita terjatuh, berapa kali kita tersandung, tapi berapa kali pula Tuhan tolong kita. Saudara, saya yakin dan percaya setiap kita pernah ada di titik terendahnya. Tanpa terkecuali saya sekalipun, saudara. Saya pernah ada di titik terendah di mana banyak orang mulai meragukan saya. Bahkan diri saya sendiri, saya meragukan diri saya sendiri. Tapi rasa percaya saya kepada Tuhan, itu yang menolong saya keluar dari kegelapan ini. Saya yakin dan percaya setiap kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kita harus ingat bahwa perjalanan pengiringan kita adalah bukan tentang penggenapan rencana kita. Segala apa yang ada dalam hidup kita bukan semuanya tentang rencana kita, saudara. Tetapi tentang penggenapan rencana Tuhan melalui kita. Kita ini loh alatnya Tuhan. Tuhan pakai kita. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu titipannya Tuhan. Kalau kita boleh pakai ini, kita boleh pakai itu, ya Tuhan percayakan itu semua. Ya itu yang harus kita jaga. Ini yang harus kita pahami juga, bahwa proses perjalanan kita, pengiringan kita, ini bukan tentang penggenapan rencana kita saja, ego pribadi kita saja. Pokoknya untuk aku, ya bukan. Tetapi tentang penggenapan rencana Tuhan melalui kita. Artinya kita dipakai Tuhan. Nah itulah sebabnya, mengapa tidak sedikit orang, bahkan orang-orang percaya, mereka kecewa, termasuk kecewa kepada Tuhan, bukan hanya kepada sesamanya, tapi juga kepada Tuhan. Karena apa? Penyebabnya apa? Karena ingin kehendaknya dimasukkan sebagai kehendak Tuhan. Nah itu yang salah. Makanya saya sering katakan, hati-hati dengan doa. Kalau kita tidak menguasai diri kita, doa itu bisa menjadi dosa. Karena apa yang dimasukkan bukan kehendak Tuhan. Mencoba memasukkan kehendaknya sebagai kehendak Tuhan. Bersembunyi di balik doa. Padahal keinginan pribadinya. Kita harus sadar siapa kita, siapa Tuhan. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita datang memohon kepada Tuhan, bukan memerintah Tuhan.
Kalau kita berdoa, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, kalau kita doa kita tidak dijawab, Tuhan kita marah-marah sama Tuhan. Lah siapa yang Tuhan? Yang Tuhan itu kita atau Tuhan? Itu yang harus kita pahami. Kebanyakan orang kecewa, kebanyakan orang lari daripada Tuhan karena apa? Karena ingin kehendaknya dimasukkan sebagai kehendak Tuhan. Akibatnya apa? Dari kekecewaan itu timbullah yang namanya keraguan-raguan. Nah, timbul yang namanya keraguan-raguan dan akhirnya lari daripada Tuhan. Mulai menimbang-nimbang segala sesuatunya, mulai menego-negokan segala sesuatunya. Ya. Saudara, mari melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, kita belajar dari sikap yang ditunjukkan seorang Daud. Rasa percaya seorang Daud yang tanpa keraguan-raguan ada dalam dirinya. Begitu pula dalam kehidupan kita, mari kita cek kedalaman hati kita. Mari kita lihat kedalaman hati kita saat ini. Tidak usah menilai orang lain, tidak usah melihat kanan kiri kita, tidak usah melihat siapa itu, siapa ini. Mari kita lihat kedalaman diri kita secara pribadi. Kita lihat diri kita. Apa yang sedang kita gumuli hari-hari ini, saudara? Apa yang hari-hari ini kita sedang gumuli? Apakah kita sedang menggumuli pergumulan pribadi kita? Apa yang sedang kita perjuangkan, saudara? Apa yang sedang kita gumulkan, apa yang sedang kita perjuangkan? Mari kita lihat kedalaman hati kita. Apakah itu semua tentang perkara kita saja secara pribadi atau tentang perkara Tuhan? Nah, ini yang harus terus diselidiki, Pak Saudara. Makanya kita harus memiliki hati seperti Daud, yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan meminta Tuhan mengoreksi hati, pikiran, kehidupan kita. Bukan suatu hal yang gampang. Karena apa? Diri kita tahu keberadaan diri kita. Sejauh mana kita mengenal Tuhan. Mari kita datang sama seperti Daud, Pak Saudara. Mau merelakan dirinya diselidiki oleh Tuhan. Nah, ini yang harus ada dalam hidup kita. Yang percaya tadi apa? Mempercayai Tuhan dimulai dari belajar mengenalnya. Belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal kehendak Tuhan. Belajar berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan memaksakan kehendak pribadi kita untuk sebagai kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Perhatikan ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi, kalau apa yang harus ada dalam kehidupan kita supaya kita memiliki rasa percaya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu, yang pertama tadi mempercayai Tuhan dimulai dari belajar mengenal Tuhan. Yang kedua, kita harus mempercayai Tuhan dimulai dari hati yang bersih tanpa luka dan noda. Ini yang terus saya sampaikan, ini yang terus saya sharekan kepada Bapak Ibu Saudara, bukan tanpa sebab. Karena sesungguhnya kalau kita sering mendengar, kalau kita sering mengutip, mendengar bagian-bagian firman Tuhan, mungkin rasa-rasanya jenuh ya. Kok sama toh firmannya seperti ini, seperti ini. Tapi tanpa kita sadari sesungguhnya itu terpatri loh dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu Saudara, kalau bahasa Jawanya waleh, Bapak Saudara, melakukan segala sesuatu sampai waleh, pada akhirnya pada usah diingatkan akan tahu. Karena bang, saking waleh. Nah, begitupun bagian firman Tuhan ini. Nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara waleh. Kalau Bapak Ibu Saudara waleh mendengar kata bereskan hati, bersihkan hati, tanpa kita sadari sesungguhnya itu terpatri dalam diri kita. Nurani kita sesungguhnya sudah matri itu dalam diri kita. Bahwa itu yang terus kita ingat. Mempercayai Tuhan dimulai dari hati yang bersih tanpa luka dan noda. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa dari pribadi seorang Daud ini adalah kerendahan hatinya. Dia seorang pribadi yang memiliki kerendahan hati. Daud bukan tanpa celah, Daud bukan tanpa cacat. Bahkan ketika dia sudah menjadi raja, kita tahu bersama dia pernah jatuh ke dalam dosa. Tapi kenapa kok Tuhan selalu mengampuni Daud? Karena kerendahan hatinya. Dia sadar dengan keberadaannya. Ketika dia sadar dirinya bersalah, dia berdosa, dia datang kepada Tuhan. Dia mohon ampun kepada Tuhan. Tidak ada gengsi dalam kamus seorang Daud. Makanya ini satu hal yang luar biasa dari pribadi seorang Daud. Kerendahan hatinya. Kita bisa bayangkan, Mbak Saudara, contoh lain. Ia mungkin merasa dirinya baik-baik saja, namun ia tetap datang dan merendahkan dirinya. Dia minta diperiksa oleh Tuhan sekiranya ada keadaan hati ternoda atau terluka.
yang tidak ia sadari. Bapak saudara, siapa yang paling tahu atas diri pribadi seorang? Ya dirinya sendiri. Bapak ibu saudara tidak pernah tahu apa yang saya rasakan. Saya tidak pernah tahu apa yang bapak ibu saudara pergumulkan kalau bapak ibu saudara tidak ngomong sama saya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh seorang Daud. Sama seperti apa yang dilakukan oleh seorang Daud. Sesungguhnya Daud tahu keberadaan dirinya. Sesungguhnya Daud tahu keberadaan hatinya. Makanya dia berani datang kepada Tuhan. Kalau kita ada di posisi seorang Daud, apakah kita mau datang kepada Tuhan kalau kita merasa diri kita baik-baik saja? Ini realita, saudara, yang terjadi di dunia saat ini. Kalau kita merasa baik-baik saja, seringkali apa? Ngapain datang kepada Tuhan? Aku masih bisa mengontrol diriku sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sudah tidak ada dalam kondisi yang tidak baik, jatuh paling bawah, baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan, seperti ini, seperti itu. Tapi Daud tidak. Bahkan dia tahu kondisinya sedang baik-baik saja, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia minta Tuhan mengoreksi dirinya. Dia minta diperiksa oleh Tuhan. Sekiranya ada keadaan hati ternoda atau terluka yang tidak dia sadari. Bapak Saudara, ia datang dan memeriksakan kondisi batin dan hatinya kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan itu loh dokter spesialis. Dia yang tahu segala apa yang dirasakan. Kalau ada sesuatu yang terlewat dari apa yang dia rasakan. Daud tahu pribadi yang terluka sulit untuk mengeksekusi tugas kerajaan surga. Makanya saya sering katakan, hati kita ini loh harus dibereskan. Jangan sampai ada sisa-sisa dan akhirnya menjadi batu sandungan dan akhirnya menjadi akar kepahitan. Karena apa? Saudara, tidak sedikit orang, bahkan mungkin kita saat ini seringkali terburu-buru mengatakan bahwa aku bebas dari luka. Aku sudah mengampuni. Aku sudah bebas dari yang namanya luka. Saudara, pagi ini saya katakan puji Tuhan kalau betul-betul tidak memiliki luka. Tapi realitanya, seringkali masih ada luka batin yang paling dalam. Mari kita belajar pada Daud. Pahami ciri orang yang hatinya masih menyimpan luka. Apa indikator orang yang hatinya masih menyimpan luka? Ciri-cirinya seperti apa? Saudara, kalau kita perhatikan di Mazmur 26 ayat yang kedua, ada di bagian ujung ayat yang kedua, ada dua kata yang menarik di sini. Selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, minimal dua istilah yang dipakai di sini adalah ujilah dan selidikilah. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku ya Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku. Ujilah dan selidikilah. Apa bedanya ujilah dan selidikilah? Ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku Tuhan. Saudara, kata ujilah, selidikilah dari bahasa aslinya pirazo, dari bahasa Yunani pirazo dan dokimazo, selidikilah. Artinya apa? Ketika kita berbicara ujilah dari bahasa Yunani di sini aslinya, terjemahan King James Version-nya, determine the nature of something. Artinya berbicara soal kenalilah inti dan kenalilah kemurnian. Kemurnian hati. Artinya apa? Carilah inti, carilah kemurnian. Mari kita evaluasi diri kita. Mengevaluasi diri. Hidup kita ini intinya apa? Kemana arah kaki kita melangkah? Tujuan hidup kita ini loh apa? Pelayanan kita ini intinya apa? Sudahkah kita memahami itu? Mungkin dalam kehidupan keluarga, pernikahan kita ini intinya apa? Kita harus mencari inti yang paling dasar di dalamnya, saudara. Menguji, berarti melihat apa yang ada di dalam, paling dalam. Saudara, yang kedua, selidikilah, artinya apa? Mengenali kemurnian. Apakah ada kemurnian atau tidak dalam setiap perkataan kita, tindakan kita, pikiran kita. Dalam kehidupan pernikahan kita, apakah ada kemurnian atau tidak? Apakah aku tulus benar-benar mengasihi? Apakah pernikahan ini di atas dasar kasih yang sesungguhnya? Bahkan mungkin dalam pelayanan, apakah ada kemurnian atau tidak? Apakah pelayananku ini sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan saja? Ataukah ada tendensi di baliknya? Dalam pekerjaan, apakah ada kemurnian atau tidak?
Saudara, perlu kita mengenal diri kita lebih dalam. Makanya sama seperti apa yang dilakukan oleh Daud, mempercayai Tuhan dimulai dari hati yang bersih tanpa luka dan noda. Kita perlu bereskan hati kita perlu bersihkan hati kita perlu datang kepada Tuhan, minta Tuhan selidiki, ujilah, selidiki hatiku dan batinku. Apakah aku benar-benar layak datang kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan kembali supaya kita sebagai orang-orang yang percaya jangan hanya puas disebut sebagai orang percaya, tapi kita juga harus menghidupi diri kita sebagai orang yang percaya. Seringkali tanpa disadari fokus kita lebih tertuju pada apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Benar? Tidak sedikit orang yang seperti ini. Fokus mereka lebih tertuju kepada apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Apa sikap orang lain terhadap kita? Kok aku belum dijawab Tuhan sih? Kok seperti ini sih? Kok seperti itu sih? Kok mereka seperti ini sih? Kok mereka seperti itu sih? Benar, kita lebih mengurusi orang lain daripada sibuk mengurusi orang lain daripada mengoreksi diri kita. Kita lebih sibuk melihat orang lain daripada melihat kedalaman diri kita. Sesungguhnya tidak salah dalam berinteraksi, dalam menjalin sebuah relasi, tetapi ketika itu terlalu over, itu yang menjadi masalah. Namun melalui pesannya pagi hari ini, kita diingatkan untuk bagaimana sikap hati kita sendiri terhadap Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan, kita perlu dekat dengan Tuhan. Ingat, sama seperti mobil tadi, perlu bahan bakar untuk bergerak, perlu bensin untuk bergerak. Dan untuk mendapatkan bensin itu kita perlu ke SPBU, terminal pengisian bahan bakar, supaya kita mendapatkan bensin. Begitu pula dalam kehidupan kerohanian kita. Yang menjadi penggerak dalam kehidupan kerohanian kita adalah rasa percaya kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat mendapat rasa percaya itu? Kita perlu datang kepada Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan, kita perlu melangkah dekat dengan Tuhan. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, bahan bakar itu akan terisi penuh dalam diri kita. Rasa percaya itu akan terisi penuh dalam kehidupan kita. Nah, melalui pesannya ini, Tuhan ingatkan supaya kita melihat bagaimana sikap kita sendiri terhadap Tuhan. Sudahkah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan tanpa ragu? Sungguh-sungguh dengan sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Nah, sudah ini loh, saat kita datang untuk memeriksanya, saat yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Sama seperti Daud, Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Tidak gampang, Pak Saudara. Tapi kita perlu datang kepada Tuhan, kita perlu duduk diam kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan, supaya Tuhan mengubahkan hidup kita. Saudara, biarlah kiranya bagian firman Tuhan pagi hari boleh mengingatkan kita, menguatkan kita, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Minta Tuhan mengoreksi hati kita, pribadi kita, sehingga kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami terima, firman yang boleh kami dengari, boleh menguatkan setiap hati kami, boleh menjadi dasar atas setiap kehidupan kami, untuk kami boleh dekat dengan Engkau. Biarlah firman-Mu terus boleh bertumbuh, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Engkau. Kami menyerahkan setiap umat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, Tuhan jamah hati kami, Tuhan berikan pertumbuhan, Tuhan berikan kami kekuatan yang daripada-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi dasar untuk kami boleh melangkah dalam ketetapan-Mu. Kami serahkan firman-Mu Tuhan, biarlah sekiranya berkat sukacita, kebaikan yang daripada Tuhan, kekuatan kemurahan yang daripada-Mu boleh senantiasa ada dalam hidup kami. Kami serahkan firman-Mu hanya dalam nama yang kudus, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.